Karena saya juga punya penilaian terhadap berjalannya pemerintahan di Sumeneb seperti ini, dan tampaknya memang harus ganti bupati. Kenapa sebegitu ditakutkannya Mas Kiai ini? Sehingga harus ada calon tunggal, seolah-olah tidak boleh disaingi oleh Mas Kiai. Apa yang dimiliki Mas Kiai? Toh pada 2020 kalah kok begitu misalnya. Tidak perlu berkecil hati. Yang dilawan adalah kartel besar, ya, merupakan oligarki mungkin bahkan begitu, yang sudah bahkan berjejaring tidak hanya di tingkat lokal tapi bahkan tingkat nasional, bahkan mungkin bisa jadi yang lebih luas lagi. Tensi politik menjelang Pilkada Kabupaten Sumeneb tahun 2024 sudah menghangat sejak jauh-jauh hari. Dugaan adanya upaya pembegalan demokrasi mencuat ketika rekomendasi partai politik diborong oleh salah satu pasangan calon. Bahkan ada dugaan ada skenario calon tunggal yang didalangi oleh broker politik tingkat elit. Beruntung Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang begitu mengejutkan. Ambang batas perolehan kursi DPRD sebagai syarat untuk mencalonkan bupati dan calon wakil bupati diturunkan. Akhirnya skenario calon tunggal gagal total. Salah satu tokoh yang nyaris menjadi korban dari upaya pembegalan demokrasi ini adalah Kiai Haji Muhammad Ali Fikri Waris yang saat sekarang sudah resmi menjadi calon bupati Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum Mas Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Auranya wabarakatuh. lebih terpancar dari sebelum menjadi calon bupati sampai sekarang menjadi calon Auranya bupati. sudah bupati ya? Auranya sudah bupati. Mas Kiai, dinamika politik di Kabupaten Sumeneb sungguh luar biasa sekali. Kita mengikuti bagaimana Mas Kiai, mohon maaf dalam tanda kutip, ada upaya-upaya penjegalan. Apakah benar itu terjadi, Mas Kiai? Dari analisa kami, saya rasakan seperti itu. Mulai dari tingkat bagaimana komunikasi di internal partai kami, kemudian setelah kami juga komunikasi dengan DPP 3 kali saya ke Jakarta, rasanya saya merasakan ada nuansa seperti itu. Nuansa penjegalan. Iya, iya. Ya seperti yang disampaikan tadi bahwa skenarionya adalah calon tunggal. Oke. Ya, termasuk juga P3 ya. Jadi Betul. semua mau diborong, nah, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Kalau kita mengikuti dari proses awal, bagaimana kemudian komunikasi politik sebenarnya sudah dilakukan oleh Mas Kiai, termasuk dengan partai internal P3, karena Mas Kiai menjabat sebagai ketua DPC di P3 Sumeneb. Ada Nasdem yang sebelumnya luar biasa gembar-gembor, ini tidak boleh calon tunggal, harus ada calon lain selain petahana. Tetapi kemudian akhirnya rekomendasi dari Partai Nasdem turun ke petahana. Apakah komunikasi sebelum rekomendasi itu turun sudah sempat dilakukan oleh Mas Kiai dengan partai-partai lain termasuk Nasdem? Saya lihat Nasdem itu masih punya komitmen bagaimana bisa menghidupkan demokrasi di Sumeneb. Okay. Dengan cara bahwa pengurus elit Nasdem di Madura itu tetap berupaya bagaimana tidak calon tunggal. Jadi Sumeneb ya. Namun kami tentunya paham bahwa ada kalkulasi politik, ya, karena memang saya mengalami langsung bahwa bahkan dari pengurus elit Nasdem di Madura ini memang meminta saya bagaimana Mas Kiai ini bisa menekan DPP bukan hanya surat tugas. Ini masanya Hamin sekian dari pendaftaran itu sudah harus B1 KWK. Betul. Nah, cuma ya akhirnya mereka punya kalkulasi juga, kok enggak kunjung dipercaya mungkin gitu ya. Mengapa Mas Kiai ini enggak kunjung dipercaya? Akhirnya daripada nanti tinggal sendirian dia, mending kabur duluan gini. Sehingga tinggal P3 lah. Ya, Mas Kiai, kalau kita melihat beberapa wartawan kami sebenarnya sempat wawancara dengan elit-elit partai P3 di tingkatan Provinsi Jawa Timur, bahkan narasi-narasinya justru pesimistis.
kalau kami menilai. Karena Iya. waktu itu P3 Jawa Timur malah ingin mengawinkan ini Mas Kiai Iya. dengan petahana. Artinya mereka sudah tidak optimis untuk maju di M1 Kabupaten Iya, Sumeneb. Kenapa bisa seperti itu, Mas Kiai? Saya duga, saya sadar diri ya, kalau ngaca kaprah politik saat ini itu biasanya akan melihat kemampuan finansial. Betul, betul. Jadi dalam gambaran saya bahwa ini orang tidak punya uang nih masa mau maju gitu. Iya, iya, betul, Jadi betul. mending rekomnya kasih ke sana dapat uang kan mungkin gitu. Iya, kan. iya, betul, betul. Iya, saya melihat seperti itu aja. Termasuk di DPP yang saya hadapi langsung itu saya melihat ya suasana seperti itu, dan itu ya menurut saya mengikuti kaprah politik seperti ini ya ya saya kira ya bisa, memang wajar lah mereka punya kalkulasi. Cuma saya memang sampaikan bahwa sesepuh kami itu bukan orang yang biasa mengandalkan uang. Yang penting ada di jalan ikhtiar, jalan perjuangan. Ya biar kemudian Tuhan yang turun tangan. Tapi Mas Kiai ini kan ketua partai. Kenapa Iya. kemudian diperlakukan seperti itu, Mas Kiai? Nah itu dia. Karena mungkin kalkulasi itu. Jadi bahkan elit parpol di P3 ini juga yang mencoba dalam tanda kutip mungkin menyadarkan saya. Dalam konteks mereka ya, dalam pandangan perspektif mereka bahwa coba belajar dari yang 2020 gitu ya. Jadi uangnya sudah cukup tapi ternyata mengapa kalah ini. Oke. Nah itu. Jadi cuma ya karena saya tetap di jalan ikhtiar itu, karena saya juga punya penilaian terhadap berjalannya pemerintahan di Sumeneb seperti ini, dan tampaknya memang harus ganti bupati. Jadi karenanya dalam semangat itulah kemudian saya terus berjuang. Siap. Iya. Sebelum ke ganti bupati nih Mas Iya. Kiai. Mas Kiai setidaknya sudah puluhan tahun mengabdi di P3, Iya. kemudian 5 tahun menjadi ketua DPC Iya. P3 Kabupaten Sumeneb. Bahkan di 2020 sempat direkomendasi untuk maju sebagai calon wakil bupati. Iya. Artinya Mas Kiai tidak berdiam diri. Mas Kiai punya kontribusi membesarkan Partai Ka'bah ini. Bagaimana suasana kebatinan kala itu ketika melihat P3 justru tidak memberikan kepercayaan penuh kepada Mas Kiai? Justru yang saya lihat yang paling tidak menerima terhadap sikap ya elit partai P3 itu justru di luar. Jadi justru alumni, muhibbin, ya, simpatisan itu justru itu yang saya melihat. Karenanya kemudian mereka menggedor-gedor. Ya bahkan beberapa teman-teman aktivis yang bukan alumni juga itu menggedor-gedor begitu kuat. Bahkan seperti yang disampaikan tadi, mungkin sampai ke tingkat kasar gitu ya. Dan anehnya justru orang yang seperti ini yang dihubungi oleh elit partai. Jadi bukan dengan muhibbin, bukan dengan alumni atau dengan orang-orang di dalam lingkungan keluarga saya, tapi justru orang-orang yang bikin gaduh ini ya. Justru yang diajak untuk berembuk katakanlah seperti ini, yang akhirnya keluar surat tugas ketika itu. Oke. Dan surat tugas pun di akhir-akhir waktu itu setelah riuh-riuh politik luar biasa di Kabupaten Sumeneb. Nah, karenanya ketika muncul surat tugas, kemudian ini dengan surat tugas ini apa yang bisa saya lakukan? Cari koalisi. Bagaimana caranya gitu katanya kan? Ya, minta ke teman partai koalisi itu untuk meminta, jadi kalau surat tugas minta rekom gitu katanya. Jadi kan kalau tingkatannya itu surat tugas yang pertama. Betul. Kemudian ada rekom, baru B1 KWK. Itu yang buat daftar ke KPU. Justru Nasdem ketika itu ya menertawakan saya dalam artian ya bahwa ini gimana kadernya kok malah dikasih surat tugas dan malah mitra atau partai koalisinya itu diminta mengeluarkan yang lebih tinggi. Rekomendasi ya, betul. Ini aneh ini. Kan itu sudah juga bisa kita berikan ya penilaian bahwa ini ada indikasi lah gitu ya, ada indikasi bahwa memang ya ini sekedar apa kata orang Madura pos-apos saja gitu. Betul. Waktu itu banyak orang yang pesimistis bahwa rekomendasi akan turun ke Mas Kiai. Sebenarnya itu hanya pos-apos saja. Karena di akhir-akhir kemudian Nasdem juga hampir menentukan sikap kala itu, tapi beruntunglah takdir menentukan Mas Kiai tetap bisa mencalonkan diri sebagai calon bupati dengan pertolongan Mahkamah Konstitusi barangkali seperti itu. Jadi Tretaan Klik Madura perlu diketahui bahwa Mas Kiai ini diusung hanya satu partai parlemen di Kabupaten Sumeneb. Andai saja tidak ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi, barangkali Mas Kiai tidak bisa mencalonkan karena P3 hanya mendapatkan 7 kursi. 6 kursi. Jadi kurang. Kalau mengacu pada aturan semula yang harus 20%, maka harus 10 kursi. Mas Kiai,
Kenapa sebegitu ditakutkannya Mas Kiai ini? Sehingga harus ada calon tunggal, seolah-olah tidak boleh disaingi oleh Mas Kiai. Apa yang dimiliki Mas Kiai? Toh pada 2020 kalah kok begitu misalnya. Saya sendiri tidak mengerti apakah sebenarnya karena mereka punya banyak hajat terhadap Sumeneb atau memang saya dianggapnya akan mengganggu terhadap hajat mereka gitu ya. Jadi saya nggak tahu Kalau tuh yang Mas mana. Kiai ditakdirkan Iya, menjadi iya, bupati. Oke. iya. Artinya saya dianggap mungkin akan ngerecokin kepentingan mereka. Dalam prinsip saya sebenarnya kan politik itu berkenaan dengan kebijakan ya, kebijakan kemaslahatan untuk umum yang harus berkeadilan. Jadi kalau seandainya yang ada ini udah baik-baik aja dalam penilaian saya dan Oke. atau dalam kacamata umum, itu saya kira ya biarkan aja gitu. Silahkan lanjutkan 3 periode pun kalau boleh ya. Tapi Iya, justru iya, karena betul. ini maka seharusnya kan lumrahnya ya biasanya 2 periode lah selesaikan dulu, baru setelah itu ganti ya. Betul. Tapi ya karena seperti itu kurang berkeadilan ya dalam penilaian kami pribadi ya. Jadi makanya ya lawan aja dari sekarang gitu. Itu alasannya kenapa Mas Iya, Kiai mencalonkan iya, diri. iya. Ini menurut saya prinsip ya. Menurut saya prinsip ya. Kan P3 itu logonya Ka'bah, Mas. Mas Kiai, beneran ingin nyalon ini atau hanya sekedar desakan dari publik, Mas Kiai? Nggak ingin nyalon, Mas. Pengen jadi bupati. Pengen jadi Iya. Karena seperti yang kita ketahui Tretaan Klik Madura bahwasanya di Kabupaten Sumeneb ini bukan hanya sekedar lawannya bukan calon petahana saja, tetapi banyak sekali karakter politik yang harus dilawan Iya, oleh iya. Mas Kiai. Sanggup nggak kira-kira Mas Kiai melawan mereka semua begitu? Celakanya gini, Mas ya. Celakanya yang mereka hadapi itu bukan orang yang pecundang atau penakut gitu ya. Ya karena apa? Ya karena seperti tadi, kalau tadi sudah dibahas bahwa dalam bagaimana kita mengupayakan memperoleh tiket untuk maju di kontestasi itu seolah-olah pintu sudah tertutup semua, ternyata masih ada yang bukakan pintu. Itu kan di luar. Jadi kalau dalam bahasa pesantren itu ghairu maqdur ya. Ya di luar kekuasaan kami. Jadi sudah ada kekuasaan yang lebih besar yang bekerja gitu ya. Jadi saya percaya kalau kita mengandalkan uang ya jelas kalah gitu ya. Tapi kita harus punya andalan yang lain sebagai orang yang beriman. Ya silahul mukmin itu ya doa gitu. Doa. Iya. Siap. Mas Kiai selalu di beberapa pertemuan sering menyampaikan bahwa Mas Kiai ini membawa koalisi besar, namanya koalisi rakyat. Koalisi rakyat itu seperti apa sih sebenarnya Mas Kiai? Iya, saya melihat bahwa ini tampaknya ya sekali lagi yang sering saya sampaikan ini bukan kehendak saya pribadi ya. Jadi ini tampaknya memang rakyat yang berkehendak, yang mudah-mudahan terus benar-benar didukung oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga berapapun 44 kursi yang mereka kuasai, 6 itu tidak perlu berkecil hati ya. Siap. Iya, iya. Jadi dan kemudian faktanya bahwa dari waktu ke waktu masyarakatlah yang menyiapkan panggung untuk saya untuk ta'aruf, untuk menyampaikan pikiran gagasan. Jadi saya memang sampaikan, saya hanya akan menyampaikan gagasan saya. Memperkenalkan saya, menyampaikan gagasan saya. Karena tentunya masyarakat itu kan muak dengan janji-janji. Saya pun muak dengan janji-janji. Jadi saya sampaikan gagasan biar masyarakat kenal terhadap saya, lebih mengenal saya dengan gagasan, bukan dengan janji-janji. Siap. Tapi yang dihadapi Mas Kiai ini koalisi besar, koalisi partai politik yang hampir menguasai seluruh isi parlemen. Pertama, yang kedua, ini bukan cuannya unlimited katanya Bang. Benar. Bagaimana Mas Kiai melihat itu gitu loh? Sementara kondisi demokrasi kita, kondisi masyarakat kita seringkali diidentikan dengan ya politik yang berkeuangan gitu kira-kira. Bagaimana kira-kira Mas Kiai melihat itu semua? Iya, saya kira ya kembali seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak perlu berkecil hati. Yang dilawan adalah kartel besar ya, merupakan oligarki mungkin bahkan begitu. Yang sudah bahkan berjejaring tidak hanya di tingkat lokal tapi bahkan tingkat nasional, bahkan mungkin bisa jadi yang lebih luas lagi. Jadi dalam pandangan saya selagi saya berada di jalur ikhtiar ini ya, jalur perjuangan ini, tidak ada yang perlu saya takutkan. Jadi terus melangkah maju ke depan. Ya seperti yang saya sampaikan tadi juga bahwa kalau melawan uang jelas kalah gitu. Karena di sana sudah punya mesin uang. Betul. Ya, sudah final berarti komitmennya. Sudah final. Final ya. Iya. Mas Kiai, kenapa harus ganti bupati? Karena penilaian kami ya terhadap kinerja pemerintahan
yang saat ini yang incumbent itu kurang baik lah dalam pandangan kami. Dan apalagi ketika misalnya kita melihat potensi Sumeneb. Jadi bagaimana kalau kami melihat mungkin memang di Madura Sumeneb punya APBD yang lebih besar. Betul. Tapi ketika melihat kekayaan sumber daya alamnya Luar biasa. yang jauh lebih kaya di antara 3 kabupaten yang lain, seharusnya APBD Sumeneb lebih dari itu. Oke. Belum lagi postur APBD yang kaprahnya yang saya sering dengar bahwa 60%, 40% untuk rakyat. Betul. Itu menurut 60% untuk belanja pegawai. Iya. Menurut saya itu kan tidak berkeadilan, harusnya dibalik gitu. Kalau tidak karena bertentangan dengan undang-undang yang mengharuskan seperti itu maka harusnya dibalik. Oke. Nah, ketika itu berkenaan dengan undang-undang, maka kita kan juga bisa minta DPR RI untuk datang. Ini nggak berkeadilan, ini harus kalau memang berkenaan dengan undang-undang yang mengharuskan seperti itu. Tapi saya duga tidak. Jadi itu karena hanya ya kesalah kelolaan ya, salah kelola gitu ya menurut saya. Oke. Artinya Mas Kiai ini ingin APBD Kabupaten Sumeneb ini betul-betul sepenuhnya untuk rakyat. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh Mas Kiai dengan melihat potensi yang ada? Kita memiliki potensi migas, potensi pariwisata, potensi kelautan dan perikanan. Bahkan Sumeneb populasi sapi terbanyak di Indonesia ada di Pulau Sepudi misalkan. Apa yang bisa dikelola oleh Kiai terhadap potensi-potensi itu? Iya, kemarin saya sampaikan bahwa saya kemarin kebetulan 2 hari di Sepudi. Sepudi ya. 3 hari sampai kami pulang. Itu kemudian kami berdialog dengan masyarakat ya di forum ya sebenarnya cukup besar, cuma saya minta agar ada dialog, agar ada tanya jawab. Masyarakat di sana memang keinginannya itu sebenarnya sederhana masyarakat ya, pengen jalan gitu. Jadi saya sampaikan kalau saudara pengen jalan, bahkan tetapi saya seorang bupati gitu ya, ingin memberikan lebih dari jalan gitu. Jadi kalau saudara hanya berpikir jalan, saya malah ingin memberikan bagaimana layanan kesehatan yang lebih baik di 2 kecamatan itu. Kemudian bagaimana layanan pendidikan bisa lebih baik, bagaimana pemuda bisa punya ruang untuk berkreasi dan ya tidak perlu harus pergi ke luar negeri misalkan mencari itu yang disampaikan ya. Pekerjaan gitu ya. Jadi disampaikan ada pemuda yang harus merantau keluar, ada yang harus kemudian menjadi pengangguran. Betul. Artinya tidak sesuai bahwa mereka mahasiswa, ternyata mereka pengangguran. Jadi itu saya sampaikan bahwa salah satu diantaranya tentang saya menyampaikan tentang pentingnya bagaimana membangun koperasi di sana ya. Jadi menggerakkan koperasi-koperasi yang bergerak di berbagai bidang dan saling berjejaring, saling terkoneksi dari program itu sehingga di pulau itu punya swasembada misalnya, dalam hal daging misalnya. Termasuk bahkan ketika itu saya menyampaikan kalau misalnya ada koperasi pemuda, jadi nelayan orang tuanya mungkin jadi nelayan. Mereka menangkap ikan. Ikannya ada yang langsung dijual ke pasar, ada yang mungkin dikemas jadi ikan kaleng olahan gitu, ya. Atau ada yang diolah menjadi tepung ikan, menjadi minyak ikan. Tepung ikan misalnya bisa dijual keluar dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Karena kan kemarin kita dengar kabar juga bahwa ada banyak nelayan yang akhirnya membuang ikannya ya betul. Karena mereka tidak punya cold storage misalnya. Karena mereka ya tidak punya pasar kemana mau jual, sementara mereka sudah kadung menangkap gitu. Nah itu kan sebenarnya potensi. Jadi tidak ada istilahnya itu harus dibuang, jadi dimanfaatkan semuanya jadi tepung ikan. Tepung ikan buat apa? Bisa buat konsentrat misalnya gitu ya. Betul. Jadi kemudian konsentrat bisa memenuhi kebutuhan daging ayam misalnya. Jadi ayamnya sudah ayam berternak, kok koperasi yang lain yang ngelola ayam. Kemudian ada yang bikin pakan ternaknya. Kemudian yang lain juga ada yang menyiapkan bagaimana bahan dasar konsentrat misalnya jagung gitu ya. Jadi semuanya sudah terpenuhi dari 2 kecamatan ini contoh kasusnya Sepudi ya. Sepudi ya. Artinya pemberdayaan ekonomi diberlakukan di sana, kemudian pendampingan, terus kemudian barangkali bantuan alat dan segala macam. Nah, dan pemerintah juga menyiapkan pasarnya. Iya. Disitulah pemerintah harus hadir. Jadi kalau tadi saya sebutkan koperasi ya misalnya, koperasi semangat saya koperasi itu agar orang tidak hanya memperkaya diri sendiri, gitu. Jadi kaya bersama-sama, gitu ya. Maka pemerintah hadir memberikan pelatihan karena SDM koperasinya agar manajemennya baik. Gitu. Nah kemudian juga pemerintah hadir membantu alat apa yang dibutuhkan di sana.
membutuhkan membantu bagaimana buka pasar tidak hanya dalam negeri bahkan di luar negeri, bahwa kami punya produksi seperti ini. Pandangan Mas Kiai, hal ini belum dilakukan sejauh ini? Belum mendengar. Belum mendengar, ya. Belum mendengar. Ada kan. Terus apa yang dilakukan Mas Kiai? Sementara jalan saja nggak ada katanya. Pemberdayaan ekonomi tidak ada. Nah, apa yang kemudian juga, saya nggak paham ini. Tidak paham ya? Saya tidak paham. Final sudah tidak paham. Sudah paham. Sudah final. Siap Mas Kiai. Sebenarnya kan permintaan masyarakat sebenarnya sangat sederhana. Sederhana, ya. Cukup jalan baik saja gitu. Ya. Bagaimana pengalaman Mas Kiai 2 hari di Pulau Sepudi? Ada 2 kecamatan di sana. Ya. Ada kecamatan Nonggunong, ada kecamatan Gayam. Bagaimana kondisi infrastruktur di sana, Mas Kiai? Sebenarnya ada hal yang gini ya. Kalau perjalanan laut dari Tungke atau dari Kalianggat itu kan kira-kira 1,5 jam lah ke Sepudi. Sementara ada yang lebih dekat, hanya perjalanan laut melalui menggunakan perahu kecil, cukup 50 menit saja, itu ke Gili Raja. Ya. Oh iya betul. Ya, ke Pulau Gili Raja ya. Di sana itu lebih parah keadaannya. Kondisi infrastrukturnya. Ya, mulai dari energi listrik itu. Okay. Itu walaupun entah tampaknya apa mungkin sudah ada PLN, cuma itu masih giliran karena kapasitasnya belum cukup memadai. Jadi giliran barat hidup, yang di timur istirahat ya. Terus bergantian. Kemudian juga fasilitas kesehatan karena pusat kecamatannya ada di Gili Genting, sehingga betul. Orang yang butuh layanan kesehatan itu mungkin di sana ada puskesmas pembantu ya kalau ada, tapi seringkali cerita orang di sana itu misalnya kelahiran ya, misalnya menjelang bagaimana seorang calon ibu yang melahirkan, ada tindakan khusus yang harus dilakukan karena dianggap tidak normal ya, butuh darah atau ada pendarahan dan yang lain-lain. Itu mau tidak mau sudah harus keluar. Iya. Betul. Bahkan dengan akses jalan utama yang ada di sana itu katanya cukup untuk membuat kemudian prematur atau lahir di tengah jalan. Ya itu kata mereka sendiri itu. Dari saking buruknya kondisi infrastruktur di kepulauan. Ini masih pulau terdekat. Terdekat. Bagaimana kemudian di Masa Lembu? Bagaimana kemudian di Sapakkan misalkan? Ada Pulau Saubi, ada Pulau Saseil misalkan di sana. Bagaimana kemudian Mas Kiai meramu kebijakan anggaran yang anggarannya terbatas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di seluruh sektor dan seluruh wilayah di Kabupaten Sumeneb? Iya. Sumeneb memiliki 27 kecamatan dengan 334 desa. Ini luar biasa besar sekali Mas Kiai. Bagaimana kemudian jurus jitu Mas Kiai menyiasati itu? Iya, yang pertama bahwa APBD yang 2,4 triliun itu ya. Itu menurut saya itu masih punya potensi untuk ditingkatkan. Ya karena betapa besarnya ya kekayaan sumber daya alam dari pendapatan asli daerah bisa ditingkatkan begitu. Iya. PAD itu kan kurang lebih 240 sekian miliar saja ya. Kemudian dalam pandangan saya juga bahwa di samping itu ditingkatkan juga ada prioritas ya, karena yang saya saksikan itu saya menduga kuat bahwa sebenarnya pemerintah ini tidak punya data apa yang sebenarnya harus dia lakukan. Tahun 2023 saja ada silpa APBD itu sebesar lebih 400 miliar. Jadi itu nggak digunakan. Padahal persoalan masih begitu banyak. Iya. Lah kok bisa gitu ya? Atau bingung ini mau dibuat apa gitu. Nah itu dia. Jadi karenanya saya sempat sampaikan anggota fraksi saya menyampaikan bagaimana benar-benar wakil rakyat itu harus merakyat, dekat dengan rakyat, tahu terhadap persoalan rakyat. Saya sampaikan juga kepada Bapeda, mereka punya perangkat dan diatur undang-undang, mereka harus serap aspirasi mulai di tingkat desa, kecamatan, dan dengan adanya musyawarah desa tingkat kecamatan dan kabupaten, itu harusnya untuk apa sebenarnya persoalan rakyat. Ya artinya yang petani mungkin keluhannya mimpi-mimpinya berbeda dengan seorang guru. Betul. Ya seorang nelayan mungkin berbeda juga dengan petani. Gitu ya. Apa persoalannya, apa mimpi-mimpi mereka ke depan, dan itu harus diserap. Bukankah itu sudah terserap melalui ada Musrenbang Des, ada Musrenbang Cam, kemudian di akhir ada Musrenbang Kap. Bagaimana itu? Sebenarnya sistem kan sudah ada, Mas Kiai. Sistemnya begitu, cuma yang berjalan kaprahnya itu sudah salah kaprah gitu ya. Dan saya kemarin memang sampaikan kepada Bapeda itu, saya kok tidak yakin bahwa sebenarnya Bapeda ini punya dokumen-dokumen dari berbagai desa di seluruh Sumeneb, apa persoalannya, apa mimpi-mimpinya, apa permintaannya. Itu nyatanya mereka tidak bisa menjawab, mereka milih diam saja ya, karena itu semuanya formalitas. Siap. Maka atas persoalan-persoalan itu
final harus ganti bupati. Harus ganti bupati. Harus ganti bupati. Ganti bupati. Mas Kiai, terakhir barangkali Iya. dari kami, apa yang kemudian Mas Kiai akan perbuat untuk Kabupaten Sumeneb jika ditakdirkan untuk menjadi bupati Kabupaten Sumeneb, Mas Kiai? Iya. Kemarin juga ketika ada masukan ya di Sepudi itu ya, minta jalan. Ada juga yang dengan keras menyampaikan ya, juga menyampaikan minta jalan. Kalau mangkir dari janjinya, maka jangan sempat berpikir nanti 2029 maju lagi. Oke. Saya justru menyampaikan begini bahwa saya malah nggak pernah berpikir 2029 mau calon lagi misalnya gitu ya. Yang ini aja masih belum gitu ya. Apalagi saya menganggap bahwa itu terlalu panjang angan ya. Kalau dalam bahasa agama itu tulul amal gitu. Jadi terlalu panjang angan berpikir. Jadi tinggal bagaimana ketika diberikan kesempatan menjadi bupati Sumeneb, maka yang pertama ya bahwa bagaimana ya terwujudnya masyarakat adil makmur untuk semua kan begitu ya. Jadi yang kebijakan yang berkeadilan dan bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana yang kita mempromosikan yang ma'ruf ya, mulai dari pendidikan, mulai dari pertanian, dari kesehatan dan yang lain-lain itu semuanya kita lakukan hal-hal terbaik yang berkeadilan ya. Kemudian yang mungkar ya mulai dari korupsi, mungkin dari adanya tempat-tempat hiburan yang tidak sesuai dengan ya ciri khas bangsa kita, apalagi Madura gitu. Jadi itu kan perlu didekati dengan cara-cara khusus ya. Artinya Mas Kiai tidak menolak kemajuan, tapi menolak kemaksiatan, kira-kira begitu. Begitu ya. Siap. Iya. Mas Kiai, banyak orang berpikir ketika mencalonkan diri sebagai pejabat, entah itu legislatif maupun eksekutif, lah orang ini mencari jabatan saja, pasti begitu. Kemudian asumsinya sehingga banyak sekali jual beli suara di bawah, misalkan orang juga sudah tidak peduli, antipati terhadap siapapun yang jadi ya tetap akan begitu saja. Begini yang kemudian asumsi masyarakat bawah. Apakah Mas Kiai mencalonkan diri ini apa tujuannya? Benarkah tidak hanya sekedar mencari jabatan, Mas Kiai? Kalau menggunakan mindset lama atau bahkan mungkin mindset primitif gitu ya, maka orang ingin berkuasa dan ingin memiliki semuanya. Tetapi bagi saya kekuasaan ini harus dijadikan wahana untuk kita berkhidmah. Jadi anfa'uhum linnas ya, bagaimana kita sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang anfa, yang bisa memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi umat. Saya juga melihat bahwa seorang bupati itu harus menjadi khodim, menjadi pelayan rakyat. Jadi nggak pantas menurut ini sekali lagi ini salah kaprah ya. Kalau ada bupati seolah-olah menjadi raja. Nah itu kan mindset primitif ya. Jadi perspektif primitif ya. Jadi kalau dulu raja yang entah pakai Fir'aun ya misalnya. Fir'aun pakai mahkota yang gambarnya ada sosok ular kobra ya itu ya. Atau mungkin ada yang pakai yang lain, itu kemudian merasa bahwa saya raja, ada titisan dewa. Nah, itu maka mereka akan menempatkan rakyat sebagai budak kan itu ya. Betul. Nah, tetapi justru Islam hadir ya dengan membawa demokrasi, Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu kan menunjukkan demokrasi Islam kan di sana kita lihat. Nah, itu jadi semua pemimpin itu melayani rakyat, khidmah kepada rakyat itu ya. Jadi tidak pantas yang namanya bupati itu Wat Megawat gitu ya, harus dihormati misalnya. Iya. Jadi itu primitif menurut saya itu justru. Dan Mas Kiai tidak begitu. Iya, itu bukan pandangan saya seperti itu. Oke. Mas Kiai siap menjadi pelayan rakyat? Siap. Siap melayani rakyat? Siap melayani 27 rakyat. Kecamatan Mas Kiai. Iya. Besar sekali. Rosorona orang sejagat. Iya, memang ya itu pilihan politiknya menurut saya harusnya seperti itu. Oke. Ada satu pertanyaan yang barangkali banyak sekali ditanyakan oleh masyarakat. Mas Kiai kenapa kemudian memilih Kiai Unis Ali Hisham? Beliau ini tokoh politik nasional, pernah menjabat anggota DPR RI, kemudian politisi PKB, yang PKB juga sudah merekomendasi ke, artinya tidak menambah kekuatan dari segi partai. Kenapa kemudian menjatuhkan pilihan kepada Kiai Unis? Itu juga saya sendiri tidak mengerti, Mas. Iya, seolah-olah memang ada skenario yang dari yang maha kuat gitu ya, yang mengatur itu semua. Benar, memang saya punya kedekatan dari sudut silsilah, saya dekat dengan Kiai Unis. Beliau itu malah masih keponakan dua pupu saya dari jalur Bani Syarqawi. Jadi buyut saya itu Kiai Muhammad Asyarqawi, pendiri An-Nuqayah ya, Pondok Pesantren An-Nuqayah.
Kalau diurut dari sana, Ki Unis ini ponakan dua sepupu saya. Kemudian dulu ketika masih mondok itu di Tebu Ireng, saya sekamar dengan dia. Ya, saya tinggal sekamar di D3 Al Jihad di Tebu Ireng. Ya, kemudian proses ya, kemudian setelah dari Tebu Ireng sudah kemana ya, yang saya ke Jogja, beliau entah mungkin ke Mekah gitu itu mungkin. Kemudian akhirnya ya beliau juga jadi anggota DPR di Sumeneb, kemudian DPR RI juga seperti itu. Kemudian akhirnya ketemu di ya sebenarnya beberapa pilkada yang lalu itu sempat komunikasi dengan Ki Unis, menjajaki kemungkinan berkoalisi, cuma nggak jadi juga ketika itu. Sampai kemudian ya di tahun 2024 ya sebenarnya kalau komunikasi saya sudah dengan banyak pihak ya, ada yang putri, yang muslimat gitu ya, kemudian saya jalin komunikasi semuanya, tapi akhirnya juga kembali ya ini udah ketentuan mungkin dari Tuhan, saya harus masih satu family ketika menimba ilmu, pernah satu kamar di pondok, sering bersama, dan insya Allah 5 tahun ke depan akan bersama memimpin Kabupaten Sumeneb. Amin. Mas Kiai, terakhir closing statement apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sumeneb nantinya yang akan memilih di 27 November mendatang, Mas Kiai? Ya, yang pertama saya menyampaikan terima kasih terhadap berbagai dukungan dalam berbagai bentuk dukungan, apakah itu doa, bahkan kemudian bantuan berupa alat peraga kampanye dan beberapa kesempatan panggung-panggung untuk saya menyampaikan terima kasih kepada rakyat Sumeneb dan semua pihak yang mendukung saya, baik secara langsung atau berada di balik layar atau di ruang-ruang sepi mendukung dengan doa. Saya menyampaikan terima kasih. Dan saya juga bersyukur bahwa demokrasi di Sumeneb itu sudah ya mulai hidup, bahwa calon tunggal itu sudah ya nggak jadi jalan. Akhirnya kemudian masyarakat punya pilihan. Jadi apakah satu atau dua, itu pilihan masyarakat. Dan itu saya bersyukur kepada Allah. Kemudian dengan adanya dukungan ini saya merasa kuat, walaupun semula orang mengatakan bahwa ini semut melawan gajah, tapi semut itu bisa makan gajah. Kemudian hal yang lain juga bahwa saya berharap bahwa bagaimana masyarakat dari dukungan yang begitu semarak benar-benar bisa dikawal sehingga menjadi suara, dan suara bisa menjadi kemenangan bagi paslon nomor urut 1 final ya, agar Sumeneb punya wajah baru, punya kemajuan, berkeadilan untuk kemakmuran yang kita nikmati bersama. Hal yang lain juga ya pastikan bahwa di tanggal 27 November nanti ya semua masyarakat ya kampanyekan juga bagi orang-orang yang bisa melakukannya, kampanyekan kepada orang-orang sekitar agar datang ke TPS dengan niat ibadah, bahwa ini merupakan momentum yang diatur oleh negara, diberikan hak dalam konstitusi, semua masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih calon yang terbaik. Jadi datanglah ke TPS dengan niat ibadah, tidak usah menunggu uang, tidak usah menunggu beras, nyak kuring dan yang lain-lain. Datanglah ditarik oleh semangat bahwa saya juga diberikan kesempatan, saya mau beramal soleh dengan memilih pemimpin yang terbaik. Dan itu insya Allah menang itu ya tentunya alhamdulillah ya. Tidak menang pun mereka itu yang mereka pilih ya, tidak menang pun itu mereka sudah beramal soleh dan tetap dicatat pahala, dan saya yakin dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap. Saya kira itu, Mas. Terima kasih Mas Ya, Kiai kehadirannya. sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga perjalanan panjang ini kan masa-masa kampanye. Ya, butuh energi, butuh semangat. Semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahatma Gandhi pernah menyampaikan bahwa alam ini bisa memenuhi semua kebutuhan seluruh umat manusia, tapi tidak akan pernah bisa memenuhi satu kebutuhan orang yang serakah. Kira-kira begitu. Terima kasih. Akhiran lillahi fisabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.